Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, Chapter 254. Hati Wanita. Siapa kamu? Mu Tianbei tidak pernah berpikir bahwa akan pernah ada hari di mana dia akan ditakuti oleh seorang gadis kecil, di mana seluruh tubuhnya kejang. Untuk Jasmine, yang saat ini hanya dalam bentuk setengah jiwa, kekuatannya bahkan tidak seperseribu dari bentuk normalnya. Namun, untuk Mu Tianbei, itu masih seperti tekanan mimpi buruk. Meskipun di depannya hanya seorang gadis kecil yang kecantikannya tidak dapat digambarkan, dia merasa seolah-olah sedang melihat jurang kematian. Setiap bagian tubuhnya gemetar tak terkendali. Bibir Jasmine yang lembut sedikit miring, memperlihatkan senyum cahaya sedingin es. Putri ini telah memberimu kesempatan untuk memilih metode kematianmu. Karena Anda menolak untuk memilih, maka putri ini akan memilih atas nama Anda, menghilang. Tangan kecil Jasmine dengan lembut mengiris udara kosong. Bang! Suara ledakan lembut terdengar. Sebelum suara ini bisa berjalan terlalu jauh, sudah tenggelam sepenuhnya ke dalam badai salju. Dalam keributan kecil ini, tubuh Mu Tianbei langsung meledak, untuk lebih tepatnya, tubuhnya langsung hancur. Tubuhnya pecah menjadi fragmen yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, fragmen-fragmen ini terus memecah, dan mereka memecah menjadi fragmen yang bahkan lebih kecil dari debu, sampai fragmen itu benar-benar hilang. Bahkan jejak tubuhnya tidak tersisa, karena diambil alih oleh kehampaan total. Saat dia melihat Mu Tianbei menghilang di depan matanya, ekspresi Jasmine benar-benar tidak peduli. Kedua tangannya dipegang di depan dadanya, dan setelah membalik telapak tangannya, dia melemparkan formasi mistik yang mendalam. Formasi yang mendalam ini berputar dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di dalam dadanya. Setelah itu, sosok Jasmine menghilang dari tempat itu. Dengan Mu Tianbei mendekati punggung mereka, Xia Qingyue awalnya berpikir bahwa mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia akan dengan paksa membuka domain cloud beku, dia terkejut merasakan bahwa tekanan yang datang dari Mu Tianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa lagi melihat sosok Mu Tianbei juga. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat ketika dia membawa Yun Ce semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa, tanpa sadar, dia sudah melewati satu gunung es demi satu. Merasakan bahwa Jasmine telah kembali, Yun Ce segera bertanya, apakah perbuatan itu selesai? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia dapat melarikan diri hidup-hidup di bawah tanganku? Kata Jasmine dengan cepat. Lalu bagaimana dengan Fen Juecheng? Apakah Anda juga berurusan dengannya? Petik 2. Saya hanya mengatakan kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda membunuh satu orang. Saya tidak berminat untuk peduli pada Fen Juecheng. Petik 2. Sial, jika Fen Juecheng tidak mati, maka apakah saya membunuh Fen Juebi untuk apa-apa? Dia hanya perlu memberitahu Fen Moli, dan seluruh dunia akan tahu bahwa akulah yang membunuh Fen Juebi. Jika itu masalahnya, saya mungkin akan membunuh Fen Juebi secara pribadi dengan tangan saya dulu. Petik 2. Itu masalah Anda. Apa hubungannya dengan saya? Petik 2. Wajah Yun Ce sempit sesaat. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya. Sudahlah. Di mana mayat Mu Tianbei? Apakah itu masih di tempat di mana dia hampir menyusul kita sebelumnya? Petik 2. Aku sudah memastikan bahwa dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Lupakan mayat, tidak ada setitik abu pun yang tersisa. Apa yang ingin Anda lakukan dengan mayatnya? Petik 2. Bajingan, Yun Ce hampir melompat keluar dari tubuh Xia Qingyue. Mu Tianbei adalah Fort Master dari Thunderfire Forte Heavenly Spear. Fort Master, Anda tahu. Jelas ada sejumlah besar harta karun sekte di cincin tata ruangnya, atau dia bahkan mungkin memiliki semacam rahasia yang mengejutkan dunia, dan Anda benar-benar membuatnya menghilang begitu saja. Akan sangat bagus jika Anda dengan santai mengirisnya menjadi dua, itu akan menghemat waktu dan tenaga Anda juga. Kakak-kakau, kau pasti akan menjadi wanita manja saat kau besar nanti. Petik 2. Jasmine mendengus dingin. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya sendiri, dan malah menyuruhku menghadapinya, jadi berhentilah dengan semua omong kosong ini. Yun Ce tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya dengan kembali untuk melirik lagi, Yun Ce hanya bisa menelan pikiran untuk kembali untuk membunuh Fen Juecheng.
Di lapangan salju yang luas, pada dasarnya tidak mungkin untuk menentukan arah seseorang. Ketika Xia Qingyue berlari, dia tidak meninggalkan jejak, dan bahkan jika ada beberapa jejak yang tertinggal, mereka sudah terlindungi oleh badai salju. Kemungkinan kembali untuk menemukan mereka pada dasarnya tidak ada. Saat ini, aku sudah menyegel energi yang dalam. Dalam periode waktu yang sangat lama berikutnya, kekuatan saya hanya akan digunakan untuk mengeluarkan racun, dan itu tidak dapat dilepaskan di luar. Segel seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya hapus sendiri. Ketika Anda sekali lagi menghadapi beberapa bahaya, berdoalah untuk yang terbaik. Dia telah dengan serius menyegel energinya yang dalam. Namun, segel seperti ini tidak mencegahnya mengalirkan energi yang dalam, melainkan mencegahnya melepaskan energi yang dalam di luar tubuhnya. Periode waktu yang sangat lama. Berapa lama itu? Petik 2. Ini adalah formasi penyegelan mendalam yang aku lemparkan dengan santai, aku juga tidak tahu berapa lama segel itu akan bertahan. Yang terpendek adalah 1 tahun, sedangkan yang terpanjang mungkin beberapa lusin tahun. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Setelah terus maju ke depan selama lebih dari 2 jam, dan setelah mengonfirmasi bahwa Mu Tianbei tidak akan mengejar mereka, pikiran Xia Qingyue akhirnya santai saat dia jatuh ke sepetak salju dengan Yun Ce. Seolah-olah dia terkejut, Yun Ce mengeluarkan suara, "Ayah." Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan. Dia langsung mendarat di tubuh Xia Qingyue dan memeluknya dengan sangat erat. Setelah berlari dengan kekuatan penuhnya begitu lama, sebagian besar energi mendalam Xia Qingyue habis. Dia mengatur napasnya sejenak, dan kemudian, tidak ringan atau berat, mengangkat tangannya untuk mendorong Yun Ce, yang ada di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri, dan napasnya juga perlahan menjadi tenang. Ekspresinya bahkan lebih tenang, bahkan tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Berdiri, tidak perlu bertindak lagi, saya tahu bahwa luka internal Anda tidak pernah bertingkah di tempat pertama. Melihat Yun Ce yang dia mendorong ke tumpukan salju, Xia Qingyue berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Yun Ce berdiri dari tumpukan salju dan dengan santai menepuk salju di tubuhnya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba tertegun sejenak. Sebelumnya, ketika Xia Qingyue membawanya untuk melarikan diri dengan semua kekuatannya, kerudung di wajahnya telah lama jatuh di suatu tempat di sepanjang jalan. Wajah yang cantik, yang benar-benar indah hingga menyebabkan orang menahan napas, terungkap di hadapannya, pada jarak yang sangat dekat. Gaun saljunya berkibar, mandi di dalam badai salju. Pesona seperti ini, bahkan wanita salju legendaris akan pucat dibandingkan. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan malah melihat wajahnya sendiri sambil sedikit linglung, Xia Qingyue mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa kerudungnya hilang. Alisnya sedikit bergerak. Dia miringkan wajahnya ke samping, dan dengan ringan bertanya, "Alasan mengapa Fan Juecheng dan Fan Moli ingin membunuhmu, adalah karena Putri Chang Yue. Tapi mengapa Mu Tianbei ingin membunuhmu?" Petik 2. Jelas, dia telah mendengar percakapan antara Yun Ce, Fan Juecheng dan Fan Juebi. Yun Ce kembali sadar, sedikit melengkungkan bibir, dan berkata, "Mu Tianbei pernah mengundang saya untuk bergabung dengan Heavenly Spear Thunderfire Fortress, dan bahkan menertawakan istana mendalam Blue Wind. Kemudian, dia dikirim kembali oleh komentar humoris saya, dan saya bahkan melukai murid intinya, oleh karena itu, ia menaruh dendam terhadap saya, itu hanya seperti itu." Xia Qingyue berkata dengan lembut, "Mu Tianbei adalah nomor 1 di Pas Utara, dan tidak ada yang berani menyinggung dia. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah mentolerir sedikit pun pelanggaran yang menghampiri mereka, dan saya pernah mendengar dari guru dulu bahwa dia selalu sombong dan egois. Orang-orang seperti dia, sebaiknya jangan menyinggung mereka di masa depan." Petik 2. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung seseorang, mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menyinggung saya. Hanya saja saya telah belajar untuk tidak pernah bersikap sopan dan menoleransi orang yang menyinggung perasaan saya, kata Yun Ce tanpa peduli. Melihat pemandangan sisi wajah sempurna Xia Qingyue, dia tersenyum. "Qingyue istriku, senang kau ada di sini saat ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan Mu Tianbei. Tetapi, bagaimanapun juga, Anda adalah istri saya, jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, mengapa Anda berada di dekat Anda saat itu?"
Anda tidak dapat melihat bahwa saya belum pulih dari cedera, khawatir tentang keselamatan saya, dan dengan diam-diam mengikuti saya, kan? Petik 2. Saya kebetulan lewat kurang dari P lebih besar dari. Jelas, Xia Qingyue tidak pandai berbohong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, nada dan sikapnya sangat tidak wajar. Dia mengalihkan pandangannya juga, tidak ingin melakukan kontak mata dengan Yun Ce. Dia berbalik ke samping, dan berkata dengan dingin. Mu Tianbei seharusnya kehilangan kita, hampir mustahil baginya untuk berpikir menemukanmu di alam rahasia ini. Cedera Anda telah sepenuhnya pulih, dan energi Anda yang dalam telah pulih setidaknya 70%. Seharusnya cukup untuk menjaga diri sendiri di tempat ini. Berhati-hatilah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, gaun salju Xia Qingyue berkibar, dan dia akan pergi. Hei, tunggu sebentar. Yun Ce buru-buru melangkah maju, dan memblokir bagian depannya. Kamu tidak bisa pergi seperti ini, kan? Sebelumnya, kata-kata itu digunakan untuk menipu Fen Juecheng, luka saya pada dasarnya tidak sepenuhnya sembuh sama sekali. Paling-paling, saya hanya 50% sembuh, terutama luka dalam saya, sekarang, mereka masih, kuku, batuk, energi saya yang paling dalam hanya pulih 30% paling banyak, sungguh, jika, saya sekali lagi ditemukan oleh Fen Juecheng dan Mu Tianbei, tanpa Anda di sisiku untuk melindungi saya, maka tidak masalah jika saya mati, tetapi untuk membebani Anda menjadi seorang janda, bagaimana saya bisa menanggung seperti itu hal? Alis indah Xia Qingyue jelas berkedut sejenak. Selain itu, kami adalah suami dan istri yang menikah secara resmi, dan karena kami adalah suami dan istri, kami harus hidup bersama di tempat tidur yang sama, mati bersama di lubang yang sama, berbagi berkat dan bergantung pada masing-masing di saat krisis. Sekarang saya saat ini sedang bermasalah dengan berbagai hal, sebagai istri saya, seharusnya Anda tidak melakukan bagian Anda seperti apa yang akan dilakukan seorang istri, dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi saya, hei. Jangan pergi. Saat itu, ketika meridian Yun Ce lumpuh, menghadapi Xia Qingyue yang terlalu tinggi baginya untuk dijangkau saat itu, dia sering mengatakan kata-kata murahan ini, menyebabkannya merasa marah dan tak berdaya. Saat ini, dalam hal kekuatan, Yun Ce tidak bisa bersaing dengan Xia Qingyue, tetapi dalam hal kegigihan, Xia Qingyue pasti tidak dapat bersaing dengan Yun Ce. Oleh karena itu, keduanya pada dasarnya adalah 6 dari 1,5 lusin lainnya. Ketika Yun Ce berbicara dengan Xia Qingyue, tentu saja, dia tidak akan memiliki gangguan sama sekali. Xia Qingyue tidak repot-repot memperhatikan apa yang dia katakan saat dia langsung berputar di sekitarnya, dan dengan ringan menginjak salju saat dia menuju ke utara. Yun Ce berdiri di tempat yang sama, dan berkata dengan sangat kesal. Kamu tidak bisa, benar-benar meninggalkanku di sini sendirian seperti ini, kan? Xia Qingyue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat dan kejar aku. Petik 2. Sesuai perintahmu. Yun Ce langsung tersenyum lebar. Dengan sedikit ketukan di bawah kakinya, dia menyusul sisi Xia Qingyue dengan cepat, dia tidak tampak seolah-olah dia belum sepenuhnya pulih dari cedera berat sama sekali. Mereka berdua menuju ke utara, dan sangat cepat, mereka menghilang dalam badai salju. Sehubungan dengan Xia Qingyue yang muncul dan menyelamatkannya, tidak mungkin baginya untuk tidak merasa bersyukur di dalam hatinya. Karena orang yang dihadapinya saat itu adalah Mu Tianbei, seorang ahli ekstrim dari kelas Sekte Master. Ketika Xia Qingyue menyelamatkannya, dia pasti membawa risiko kematian yang sama di bawah tangan Mu Tianbei bersamanya. Dan, pada saat yang sama, dia sangat bingung, ketika dia bertemu Xia Qingyue lagi di Heavenly Sword Villa, dia hanya bisa merasakan ketidakpedulian dari tubuhnya. Bukan kedekatan, bukan penolakan, bukan kedinginan, tetapi hanya bentuk ketidakpedulian yang sama sekali tidak bisa ditanggungnya. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, ia bekerja keras untuk menanamkan sosoknya ke dalam hati Xia Qingyue. Tapi, periode pemisahan yang begitu lama, ternyata cukup untuk sepenuhnya membubarkan sosok dangkal di hati Xia Qingyue. Juga, sampai taraf tertentu, dia percaya bahwa saat ini, di mata Xia Qingyue, dia hanyalah eksistensi normal yang dia diikat dengan surat nikah.
Seseorang yang bisa dia lakukan dengan, dan bisa melakukannya tanpa. Tapi, hari ini, ketika Xia Qingyue mengikutinya untuk melindunginya, dan keluar untuk menyelamatkannya, dia sekali lagi bingung, dia benar-benar tidak dapat menemukan tempat seperti apa yang saat ini dia miliki di dalam hatinya. Bagi seorang pria, jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dia pahami, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hati wanita.